Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rohmah, NIM 180108507. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ipa Zubaidah, NIM 1801085068. Kami berdua dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHAMKA. Dalam video kali ini, kami akan sama-sama membahas mengenai supervisi manajerial kepala sekolah berdasarkan 3 teori, yaitu teori kepala sekolah sebagai pemimpin, kepala sekolah sebagai administrator, dan kepala sekolah sebagai entrepreneur. Selamat menyaksikan. Supervisi merupakan kegiatan yang dilakukan pengawasan satuan pendidikan yang membantu kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan untuk meningkatkan mutu dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. Dalam pendidikan, supervisi dibagi menjadi 2, yaitu ada supervisi manajerial dan supervisi akademik. Dalam panduan pelaksanaan tugas pengawasan sekolah, Direktorat Tenaga Pendidikan dinyatakan bahwa supervisi manajerial adalah supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sekolah untuk mencangkup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian, pengembangan kompetisi sumber daya manusia, kependidikan, dan sumber daya lainnya. Menurut Kartini Kartono, pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan kelebihan di satu bidang yang mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan aktivitas tertentu demi mencapai satu atau beberapa tujuan. Menjadi pemimpin di suatu sekolah, kepala sekolah yang menggerakkan, mempengaruhi, memberi motivasi, serta mengarahkan orang di dalam organisasi dan lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan sebelumnya. Untuk itu, kepala sekolah sebagai pemimpin harus mampu memiliki kepribadian yang kuat, mampu memberikan layanan yang bersih, profesional, dan transparan. Selain itu, kepala sekolah juga harus mampu memahami kondisi warga sekolah, baik itu tenaga pendidik, siswa, sampai masyarakat yang tinggal di sekitar sekolah. Dalam hal ini, para pakar pendidikan dan administrator pendidikan cenderung sependapat bahwa kemajuan besar dalam pendidikan akan tercapai apabila dalam pendidikan tersebut administrasi di sekolahnya itu dapat dikelola dengan baik secara inovatif, sesuai dengan pernyataan Sanusi dan kawan-kawannya yang menyatakan bahwa administrasi yang baik menduduki tempat yang sangat menentukan dalam struktur dan artikulasi sistem pendidikan. Perannya sebagai administrator adalah dalam mengatur tata laksana sistem administrasi di sekolah tersebut supaya bisa berjalan secara efektif dan juga efisien, seperti kemampuan dalam mengelola administrasi PKM atau BK, administrasi ketenagaan, administrasi kesiswaan, administrasi keuangan, sarana prasarana, sampai dengan administrasi persuratan. Kepala sekolah juga memiliki tugas sebagai wirausaha atau entrepreneur. Tujuannya agar sekolah memiliki sumber daya yang mampu mendukung jalannya proses belajar mengajar dan khususnya dari segi finansial. Selain itu, juga agar sekolah-sekolah membudidayakan perilaku wirausaha di kalangan warga sekolah dan khususnya untuk para siswa. Sebagai entrepreneur, kepala sekolah berperan dalam melihat adanya peluang dan juga memanfaatkan peluang tersebut untuk kepentingan sekolah yang dipimpinnya. Untuk itu, kepala sekolah harus mampu menciptakan inovasi yang berguna untuk pengembangan sekolahnya. Lalu, kepala sekolah juga harus mampu memberikan motivasi yang kuat untuk mencapai sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,
serta kepala sekolah juga harus mampu bekerja keras untuk bisa mendapatkan hasil yang efektif. Jadi, sintesis dalam pembahasan kali ini, dalam teori kepala sekolah sebagai pemimpin, ia berperan dalam memahami kondisi warga di sekolahnya, memberikan layanan yang bersih, profesional dan transparan, serta menciptakan iklim belajar yang kondusif, lancar, dan efektif dengan menggerakkan guru, siswa, dan juga staf lainnya untuk bisa menjalankan tugasnya masing-masing dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, dalam teori kepala sekolah sebagai administrator, ia berperan dalam mengatur tata laksana administrasi di sekolah tersebut sehingga bisa berjalan secara efektif dan juga efisien. Teori kepala sekolah sebagai entrepreneur berperan untuk melihat adanya peluang dan memanfaatkan peluang untuk kepentingan sekolah. Sekian pembahasan dari kami mengenai supervisi manajerial. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.